lanjutkan dialog kita mengenai kompetisi tanpa PSSI masih bersama pengamat sepak bola Mahfudin Nigara. Dan sekarang di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Bapak Cepi Wartono, anggota dari tim transisi. Selamat pagi Pak Cepi. Selamat pagi Mas, kabar? Suaranya kurang keras di studio, boleh minta lebih keras Pak? Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Cepi. Ya. Pak, bagaimana Pak ini mengenai piala, kita tahu Piala Presiden 30 Agustus, persiapan bagaimana? Piala Presiden kan bukan kami penyelenggaranya, kan Mahaka ya. Mahaka Sport Entertainment. Informasi yang kami dapat terakhir katanya persiapannya sudah matang, tinggal finishing aja. Dan kemarin masih harus melengkapi beberapa hal persyaratan administrasi yang diminta oleh BOPI begitu. Oke, lalu masalah rekomendasi Pak dari BOPI yang Arema dan Persebaya ya, sarannya BOPI yang saya dengar untuk tidak menggunakan nama Persebaya dan Arema agar tidak menimbulkan kegaduhan gitu loh. Karena kan sudah ada protes dari supporter Persebaya terutama ya, untuk penyelenggara tidak menggunakan nama Persebaya. Kalau mau menggunakan pemainnya silakan, tapi jangan menggunakan nama Persebaya yang sedang dalam proses di pengadilan. Menurut mereka itu tuntutan dari teman-teman bonek begitu. Sejauh ini berarti persiapannya boleh dibilang lancar lah Pak ya, sampai tanggal 30 Pak? Iya, saya dengar begitu. Baik, mungkin Pak Nigara ada mau menanggapi? Saya kira enggak lah. Saya kira Pak Cepi tadi udah jelas mengatakan bahwa ini bukan tim transisi yang menyelenggarakan. Tapi mungkin kalau bicara soal Persibaya ya saya kira pengetahuan Pak Cepi seperti itu, pengetahuan saya berbeda. Dan kita nggak berguna juga untuk berdebat ya Pak Cepi ya. Siap. Jadi saya kira nggak apa-apa lah kalau teman-teman di tim transisi menyatakan bahwa, atau BOPI menyatakan nggak boleh menggunakan nama Persebaya, saya kira menurut sepengetahuan saya Persibaya yang ada sekarang ini adalah Persibaya yang anggota PSSI, sementara Persibaya 1927 itu bukan anggota PSSI lagi gitu. Kenapa? Karena pada saat Persibaya degradasi, Persibaya yang kemudian berpindah ke IPL sudah bukan anggota PSSI. Lalu Persibaya yang sekarang adalah Persibaya yang mengikuti regulasi PSSI dan dia ikut divisi utama sampai ke ISL lagi. Pertanyaannya kan menarik, kenapa waktu di divisi utama Persibaya 1927 tidak memprotes ini? Kenapa kok sekarang diprotesnya gitu? Itu pertanyaan. Yang kedua, kalau tadi Pak Cepi mengatakan akan timbul menghindari kegaduhan, saya kira Arema cuma satu yang didukung oleh Aremania, yaitu Arema yang sekarang gitu loh. Apa itu nggak khawatir kegaduh juga kalau itu nggak boleh pakai nama Arema? Jadi saya kira pikirkan matang-matang. Ya biarlah nanti berjalan begitu aja. Jadi saya kira nggak ya, kita berpegang pada pandangan kita masing-masing gitu. Nah, kita tahu setelah bagaimana ini Piala Kemerdekaan berjalan, ada pendapat tersendiri mungkin? Ya, Piala Kemerdekaan itu kan piala yang digelar oleh tim transisi. Saya kira biar berjalan aja. Nanti bahwa kemudian PSSI akan mengambil garis-garis tertentu, ya saya kira pasti punya pemikiran sendiri. Ujungnya bagi saya yang penting bahwa sepak bola ini harus kembali berjalan dengan sebaik-baiknya, bahwa PSSI harus dibenahi setuju 100%. Setuju 100% bahwa PSSI itu belum beres, setuju 100%. Tetapi menurut saya kan nggak begitu harusnya. Contoh nih, kita kasih contoh yang paling konkret. Kemenpora itu di zaman Pak Andi Malarangeng, Pak Andi ditangkap. Sesmennya ditangkap. Beberapa pejabat Kemenpora sebentar lagi barangkali juga akan jadi TSK. Kejaksaan Agung udah menggeledah dan menyita beberapa dokumen. Kan kita nggak minta Kemenpora dibubarkan, dibekukan, nggak perlu. Orangnya udah ditangkap udah. Lalu di Indonesia ini pemerintah daerah berapa banyak yang sudah ditangkap? Terakhir Gubernur Sumatera Utara ditangkap. Kalau kita hitung mungkin di dunia disinilah kepala daerah terbanyak yang ditangkap. Kasus ya. Kasus korupsi.
Kita juga nggak minta Indonesia dibubarkan. Kenapa? Ya orangnya ditangkap. Nah, kalau Menpora waktu itu mengatakan memudahi PSSI, jangan lupa loh, tim 9 itu dibentuk atas tiga indikator yang membuat Menpora pemerintah turun tangan. Tim 9 menyebut PSSI mafia, pengaturan skor, tempat pencucian uang dan tempat korupsi. Hasil investigasi tim 9 yang selama 3 bulan, tiga-tiganya ini nggak keluar. Nggak bisa ditunjuk. Saya setuju kok. Saya juga yakin di sepak bola, di seluruh dunia sepak bola ada pengaturan skor. Ayo kita tangkap. Siapa orangnya kita tangkap. Apalagi katanya sudah dilaporin ke Barreskrim. Sebaiknya Menpora minta Barreskrim tangkap dong orang-orang yang udah disebut itu gitu. Atau periksa orang yang disebut-sebut itu gitu loh. Jangan kemudian dikorbankan sekian banyak. Ini ekonomi kreatif loh. Baik. Ekonomi kreatif loh. Nah, ini masih tersambung dengan Pak Cepi. Iya. Tanggapannya Pak, silakan Pak. Ya, prinsipnya begini loh. Kita kan sepakat bahwa sepak bola itu harus berjalan, ya. Dari Kemenpora dan kami tim transisi tidak pernah berpikir untuk tidak ingin menjalankan sepak bola gitu loh. Proses ataupun pertandingan antar pertandingan ya kita ingin gelar begitu. Kita sepakat juga bahwa hari ini kan kita tahu bahwa PSSI banyak persoalan, ya itu yang sedang juga kita dalami persoalan-persoalan yang ada. Memang tidak mudah ya menangkap apa yang seperti tadi Bung Nigara sampaikan begitu ya, itu yang terjadi sampai saat ini. Ini kan ibarat kentut ya, ada baunya tapi nggak ada wujudnya gitu. Nah ini yang sedang juga kita telusuri dan identifikasi. Ya contoh di Piala Kemerdekaan ini ya kami mendeteksi seluruh official yang ada begitu ya, apakah terjadi pengaturan skor dan sebagainya begitu. Kami kerjasama dengan kepolisian, dengan berbagai pihak gitu ya untuk mengikuti proses ini day to day gitu lah, minute by minute gitu, hour by hour, jam per jam gitu, dari proses yang ada begitu untuk bisa menangkap seperti apa yang dari Bung Nigara sampaikan begitu. Tidak ada rencana, menurut saya belum ada rencana dari Kemenpora untuk membubarkan lembaganya gitu. Sampai hari ini juga tidak pernah terpikir untuk itu. Hari ini kan yang ada dibekukan seluruh aktivitasnya. Dan kemudian ya sedang kita dalami dan harapannya banyak yang kami dapatkan laporan, baik itu dari laporan via web yang kami buka, laporsepakbola.com, dan kemudian ketemu juga dengan berbagai pihak, baik itu dari pelatih, kemudian dari berbagai unsur lah, pemain dan sebagainya gitu ya. Mereka menyatakan bahwa banyak persoalan gitu yang disampaikan ke kami, dan itu kami inventarisir seluruh persoalan itu. Dan memang ya ini ibarat benang kusut dan harus ditarik satu persatu gitu. Yang paling penting menurut kami adalah bagaimana PSSI ke depan harus dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas. Output daripada ini kan sebenarnya prestasi gitu lah. Faktanya sampai dengan hari ini kan tidak ada prestasi yang diciptakan oleh PSSI sejak 91 juara SEA Games gitu loh. Ini fakta yang tidak bisa kita hindari. Pertanyaannya kenapa ini tidak terjadi? Ada persoalan di mana? Ada persoalan juga misalnya proses pembinaan yang dilakukan oleh PSSI dari usia dini ini ternyata tidak mendapat perhatian dari PSSI. PSSI hanya mengurusi yang ada backbone-nya, yang ada nilai uangnya. Ketika persoalan itu proses itu tidak ada nilai komersialnya, ya itu kesannya menjadi kewajiban pemerintah, dan ini tidak diintegrasikan. Ini yang menurut saya persoalan yang sangat mendasar yang harus kita benahi bersama. Ke depan PSSI dan pemerintah itu nggak boleh berjalan sendiri-sendiri, dia harus berdampingan dan kemudian saling mengisi kalau kita mau bicara soal prestasi sepak bola ke depan begitu. Saya setuju Pak Cepi, sorry saya potong. Saya setuju betul loh ya kalau seperti itu, berdampingan.
bukan satu menguasai yang lain gitu ya. Iya, Nah, memang harus. kalau tadi Mas, kalau dipanggil Pak terlalu tua lah ya, jangan jadi Mas Cepi, saya panggil Mas Cepi aja ya. Iya, iya. Ya, kalau Mas Cepi sepakat memperbaiki PSSI, saya setuju juga. Tapi Mas Cepi sepakat nggak kira-kira kita memperbaiki Kemenpora? Karena sejak Menpora ada sampai sekarang bukan cuma sepak bola loh nggak berprestasi. Bukan cuma sepak bola nih. Kalau kita mau bicara sepak bola cuma SEA Games dari 1977 kita ikut, ya 19 kali kita ikut, kita hanya 2 kali juara. Nggak ada prestasinya juga. Jadi nggak bisa juga kita banggakan SEA Games 2 kali juara gitu. Meskipun kita nggak bisa menafikan juga. Di Kemenpora Mas Cepi, kan udah jelas tuh. Udah ada penggeledahan. Berarti Menporanya juga sedang bermasalah. Nah sekarang ayo kita perbaiki sama-sama. Loh, Gitu loh. gini Bung Nigar, kalau bicara Kemenpora bermasalah itu kan pada kasus periode sebelumnya. Nah, Gitu loh. Nah, saya itu setuju, yang saya setuju. digeledah kemarin oleh Kejaksaan itu berkaitan dengan kasus Hambalang. Saya setuju. Gitu loh. Saya setuju. Jadi bukan yang sekarang. Jadi Nah. menurut kami harus dipotong dulu persoalannya. Ya itu Oke. sudah dalam proses pemberesan oleh pihak-pihak yang berwenang, begitu kan? Saya setuju, tapi juga harus lihat dong, Bola Nyala ini baru ngurus sepak bola juga baru 7 tahun, belum bisa kita menyebut Lanyala ini berhasil atau tidak berhasil, atau mafia atau tidak mafia, orang belum berjalan kok. Sampai hari ini yang diakui oleh Kemenpora itu bukan Lanyala. Dari SK pembekuan yang diterbitkan pada tanggal 17 April itu belum terjadi proses kongres. Harusnya kongres itu tidak dilaksanakan. Sehingga Lanyala belum terpilih. Ya dibekukan kan PSSI-nya Johar Arifin. Nah tetapi kan Gitu loh. naib sekali, sementara FIFA sudah menerbitkan sebelum akhirnya di bench kita, menerbitkan bahwa presiden PSSI adalah Lanyala Mataliti gitu loh. Nah sebelumnya Pak Cepi dan juga Pak Nigara, ini seru sekali sih, tapi harus saya potong dulu untuk commercial break. Jadi Iya. tetap di sini, tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali.